Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk share screen ya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah kurikulum dan pembelajaran SD, tentang memahami mutu pendidikan dan bagaimana cara meningkatkan strategi mutu pendidikan SD. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Gita Kumalasari dengan NIM 202180016, kelas 2A, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo, tahun 2021. Yang pertama yaitu tentang pengertian manajemen mutu. Teman-teman ada yang sudah tahu tentang manajemen mutu? Ya, teori manajemen mutu terpadu atau yang lebih dikenal dengan TQM, yaitu Total Quality Management, didefinisikan sebagai sebuah pendekatan dalam menjalankan usaha yang berupaya memaksimalkan daya saing melalui penyempurnaan secara terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan organisasi. Setidaknya ada 10 karakteristik TQM yang dianggap penting untuk meningkatkan dunia pendidikan, yaitu yang pertama ada fokus pada pelanggan maupun internal dan eksternal. 2. Berorientasi pada kualitas. Yang ketiga, menggunakan pendekatan ilmiah. Yang keempat, memiliki komitmen jangka panjang. Yang kelima, kerjasama tim. Dan yang keenam, menyempurnakan kualitas secara berkesinambungan. Yang ketujuh, mengadakan pendidikan dan pelatihan. Yang kedelapan, menerapkan kebebasan yang terkendali. Yang kesembilan, memiliki kesatuan tujuan. Dan yang terakhir, yaitu ke-10, melibatkan dan memberdayakan karyawan dengan semaksimal mungkin. Menurut Eti Rohaiti dan kawan-kawannya tahun 2005. Pengertian pendidikan sendiri adalah pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi ada juga kemungkinan secara otodidak. Masuk ke dalam strategi peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah sangat serius menangani pendidikan dan berusaha terus untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sebab dengan sistem pendidikan yang baik, diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Faktor-faktor utama peningkatan mutu pendidikan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, menurut Sudarwan Danim tahun 2007, mengatakan bahwa jika sebuah institusi hendak meningkatkan mutu pendidikannya, maka minimal melibatkan 5 faktor yang dominan, yaitu ada kepemimpinan kepala sekolah, faktor guru, siswa, kurikulum. Yang kelima adalah jaringan kerjasama. Kepemimpinan kepala sekolah.
Kepala sekolah harus memiliki dan memahami visi kerja secara jelas, mampu dan mau bekerja keras, mempunyai dorongan yang tinggi, tekun dan tabah dalam bekerja, memberikan layanan yang optimal dan disiplin kerja yang kuat. Yang kedua ada guru. Pelibatan guru secara maksimal dengan meningkatkan kompetensi dan profesi kerja guru dalam kegiatan seminar, lokakarya, serta pelatihan sehingga hasil dari kegiatan tersebut diterapkan di sekolah. Yang ketiga ada siswa. Pendekatan yang harus dilakukan adalah anak sebagai pusat, sehingga kompetensi dan kemampuan siswa dapat digali, sehingga sekolah dapat menginventarisir kekuatan yang ada pada siswa. Maka, di sini dapat diketahui, siswa adalah prioritas pertama yang harus dikembangkan kemampuannya dan harus diperhatikan segala sesuatunya. Yang keempat, kurikulum. Adanya kurikulum yang konsisten, dinamis, dan terpadu dapat memungkinkan dan memudahkan standar mutu yang diharapkan. Sehingga goals di sini yaitu mempunyai arti dapat dicapai atau mencapai pada tujuan yang pada awalnya dapat dicapai secara maksimal. Yang kelima, ada jaringan kerjasama. Jaringan kerjasama tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah dan masyarakat semata, contohnya orang tua dan masyarakat saja, tetapi dengan organisasi lain seperti perusahaan atau instansi pemerintah, sehingga output dari sekolah dapat terserap di dalam dunia kerja. Contohnya pada sekolah SMK. SMK mempunyai kerjasama dengan pabrik-pabrik besar, maka pabrik-pabrik tersebut dapat memilih siswa-siswa SMK yang berprestasi dan giat bekerja, mungkin ya. Lalu dapat direkrut sebagai karyawan. Hal tersebut dapat memudahkan siswa mencari pekerjaan ya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pembelajaran, seorang guru harus mempunyai syarat-syarat yang diperlukan dalam mengajar dan membangun pembelajaran siswa agar efektif di kelas, saling bekerja sama dalam belajar sehingga tercipta suasana yang menyenangkan dan saling menghargai atau demokratis. Di sini dapat diketahui bahwa di dalam kelas itu tidak boleh monoton, guru mempunyai metode-metode pembelajaran yang efektif, menarik, agar para siswanya itu tidak bosan dan dapat memahami pembelajarannya dengan maksimal. Yang pertama, guru harus lebih banyak menggunakan metode pada waktu mengajar. Variasi metode mengakibatkan penyajian bahan lebih menarik perhatian siswa, mudah diterima siswa, sehingga kelas menjadi hidup. Metode pembelajaran yang selalu sama atau monoton akan membosankan siswa. Jika siswa menjadi bosan, maka siswa akan tidak dapat menerima pembelajaran secara maksimal, justru malah mengantuk atau yang lainnya. Yang kedua, menumbuhkan motivasi. Hal ini sangat berperan pada kemajuan dan perkembangan siswa. Selanjutnya, melalui proses belajar, bila motivasi guru tepat dan mengenai sasaran, akan meningkatkan kegiatan belajar. Dengan tujuan yang jelas, maka siswa akan belajar lebih tekun, giat dan lebih bersemangat, menurut Slamet tahun 1987.
Jika guru memiliki kompetensi tersebut, tidak mustahil peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dapat terwujud. Oleh karena itu, antara guru, siswa harus ada kerjasamanya. Jika gurunya menyenangkan, maka siswa akan lebih tertarik, dan sebaliknya, sebagai siswa juga harus menghargai gurunya. Menurut Arif Rahman, mengatakan bahwa setidaknya ada 4 hal penting yang dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan berlanjut pada mutu pendidikan di sekolah. Yang pertama, peningkatan mutu. Sekolah harus menjadi tempat yang unggul untuk kegiatan pembelajaran, memenuhi dan menyesuaikan tuntutan dan harapan Undang-Undang Pendidikan, visi, misi, dan tuntunan zaman. Upaya sistematis dan terencana ke arah perbaikan atau peningkatan mutu pendidikan. Yang kedua, aspek peningkatan mutu. Lingkungan pembelajaran yang menyenangkan dan menantang. Partisipasi aktif siswa, guru, orang tua, dan semua pemangku pendidikan. Manajemen yang bertanggung jawab, baik moral, mandat, manusia, dan modal, memiliki standar sekolah, baik nasional dan internasional, sumber daya manusia yang akuntabel, acceptable, dan available. Yang ketiga, faktor utama peningkatan mutu sekolah. Pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, proses pembelajaran aktif yang ditunjang oleh fasilitas pembelajaran, partisipasi siswa dan orang tua siswa kepada program sekolah, supervisi secara konsisten, kontinu, dan konsekuen, atau pengawasan yang sehat terhadap program pemberdayaan manusia dan keuangan, dan kemitraan. Kemitraan di sini yaitu pemerintah, LSPT, badan internasional, dan lainnya. Yang keempat, program penunjang perbaikan mutu. Kreativitas kemasan kurikulum, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler. Siswa siap menghadapi program pembelajaran, yaitu tentang kesehatan siswa, mental, pengetahuan, kebersamaan, dan memahami kegunaan, keadaan keuangan yang realistis, dan sumber yang terpercaya. Dari keempat tersebut harus saling berkaitan dan saling mendukung antara manajemen dari sekolahnya, dari gurunya, dari siswanya, orang tuanya, keuangan lancar, dan program-program dari sekolahnya juga harus terang-terangan, transparan, tidak ada yang korupsi, tidak ada yang pilih kasih misalnya, ada anak pejabat lalu dibedakan, itu tidak boleh ya. Kemudian sekian, PPT ini disusun mengacu pada jurnal yang ditulis oleh Muhammad Saifullah Zainul Muhibbin Hermanto tahun 2012 dengan judul Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah. Sekian, terima kasih. Apabila banyak kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.